Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kilanisa Faiza. Saya akan mempresentasikan filsuf yang bernama Carl R. Rogers. Carl R. Rogers lahir pada tahun 1902 di Amerika Serikat dan meninggal pada tahun 1987. Adalah seorang psikolog dan terapis terkenal yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan terapi klien terpusat atau client-centered therapy, yang juga dikenal sebagai pendekatan terapi Rogerian. Rogers memperjuangkan gagasan bahwa individu memiliki kemampuan alami untuk tumbuh, berkembang, dan menemukan solusi untuk masalah mereka sendiri. Ia menekankan pentingnya hubungan terapeutik yang empatik, tanpa penilaian, dan penuh penghargaan yang mendukung klien dalam menemukan solusi yang sesuai untuk masalah mereka. Selain terapi, kontribusi Rogers dalam bidang psikologi mencakup konsep penting tentang self-concept atau konsep diri, penghargaan atau self-worth, dan pembelajaran. Pendekatannya yang berpusat pada klien telah memberikan landasan bagi banyak model terapi modern yang menekankan hubungan terapeutik yang empatik dan mendukung. Pemikiran Carl R. Rogers. 1. Self-concept atau konsep diri. Rogers menekankan pentingnya konsep diri atau persepsi individu terhadap dirinya sendiri. Ia percaya bahwa terapis harus menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan konsep diri yang positif. 2. Empati dan penghargaan. Terapi klien terpusat menekankan empati dan penghargaan yang tulus dari terapis terhadap klien. Rogers memandang hubungan terapeutik yang empatik sebagai kunci untuk pertumbuhan dan perubahan pribadi yang positif. 3. Self-actualization atau self-realization. Rogers mempercayai bahwa individu memiliki dorongan alami untuk mencapai potensi penuh mereka atau yang disebut sebagai self-actualization. Proses terapi harus mendukung pencapaian ini. 4. Non-directive approach. Pendekatan terapi Rogerian tidak mengarah atau memberikan solusi langsung pada klien, melainkan menekankan klien sebagai ahli atas dirinya sendiri, mendukung klien dalam menemukan jawaban mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Syifa Lutfia Ayel dengan nomor NIM 0603523010. Di sini saya akan menjelaskan tokoh yang bernamakan Gordon Allport. Gordon Allport merupakan seorang psikolog. Ia meraih gelar doktor psikolog dari Harvard pada tahun 1922. Ia menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan-persoalan sosial, seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Menurut Allport, salah satu yang paling memotivasi manusia adalah kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Kecenderungan ini disebut Allport dengan pemfungsian oportunistik. Sekalipun demikian, Allport menganggap pemfungsian oportunistik ini tidak terlalu penting dalam memahami perilaku manusia. Justru kebanyakan perilaku manusia dimotivasi oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang berfungsi dalam rangka ekspresi diri yang oleh Allport disebut perfungsian propriet. Allport menamatkan pendidikan menengah di Glenville High School. Sekolah ini terletak di Cleveland. Kemudian pada musim gugur pada tahun 1915, Allport mengikuti perkuliahan di Universitas Harvard. Ia menamatkan pendidikannya di Universitas Harvard pada tahun 1919 dengan gelar sarjana di bidang psikolog dan etika sosial. Setelah lulus, Allport bekerja sebagai pengajar bahasa Inggris dan sosiologi selama setahun. Pekerjaan ini dilakukan di Kolese Robert, Istanbul. Ia kemudian menerima tawaran beasiswa pasca sarjana di Universitas Harvard pada tahun 1922. Ia telah menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh gelar doktor filsafat. Judul disertasinya adalah An Experimental Study of the Traits of Personality with Special Reference to the Problem of Social Diagnosis. Rollo May. Rollo May adalah seorang psikolog eksistensial Amerika dan penulis yang terkenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi humanistik dan eksistensial. Rollo May lahir pada 21 April 1909 di Ada, Ohio. May menerima gelar sarjana dalam bahasa Inggris dan teologi dari Universitas Oberlin pada tahun 1930 dan kemudian melanjutkan pendidikannya di Sekolah Teologi Union Universitas Boston, di mana ia memperoleh gelar sarjana dalam teologi pada tahun 1930. Selama tahun-tahun awalnya, May sangat tertarik pada psikoanalisis dan belajar di bawah bimbingan Alfred Adler dan Harry Stack Sullivan. May pergi ke
ke Eropa untuk melanjutkan studi dalam psikoanalisis pada tahun 1938, di mana ia belajar dengan Sigmund Freud di Wina dan Alfred Adler di London. May memulai karir akademisnya dan mengajar di berbagai universitas setelah kembali ke Amerika, termasuk Universitas Harvard. Ia menjadi seorang profesor di Universitas Ohio pada tahun 1952. Rollo May adalah seorang tokoh penting dalam pengembangan psikologi eksistensial humanistik yang menekankan pemahaman individu tentang eksistensinya, kebebasan, dan pencarian makna dalam hidup. Karyanya berpengaruh dalam psikologi, terapi, dan filsafat eksistensial, dan ia dikenal sebagai salah satu pemikir terkemuka dalam bidang ini. May dikenal sebagai salah satu tokoh terkemuka dalam psikologi eksistensial. Ia menulis banyak buku yang mendalam tentang topik ini, termasuk The Meaning of Anxiety pada tahun 1950 dan Love and Will pada tahun 1969. Karyanya menyoroti pentingnya pertanyaan eksistensial, seperti makna hidup, kebebasan, dan eksistensi manusia. May juga memainkan peran penting dalam mengembangkan terapi eksistensial humanistik. Ia bersama dengan tokoh-tokoh seperti Carl Rogers dan Abraham Maslow membentuk dasar-dasar psikoterapi humanistik. Selama tahun-tahun terakhirnya, May menerbitkan lebih banyak buku yang memperdalam pemahaman tentang eksistensialisme dan psikologi humanistik. Pada tahun 1987, ia menerima penghargaan Viktor Frankl untuk kontribusi istimewa dalam psikologi humanistik. Ia meninggal dunia pada 22 Oktober 1994 di Tiburon, California. Otorang ia lahir pada tanggal 22 April 1884 dan ia wafat pada tanggal 31 Oktober 1939. Ia adalah seorang psikoanalisis Austria, penulis, guru, dan terapis. Lahir di Wina sebagai Otto Rosenfeld, dia adalah salah satu rekan Sigmund Freud terdekat selama 20 tahun. Seorang penulis yang produktif pada tema psikoanalitik. Editor dari dua jurnal analitik yang paling penting. Managing Director Rumah Penerbitan Freud dan Teori Kreatif dan Terapis. Menurut pemikiran Otorang percaya bahwa trauma kelahiran adalah babak pertama dari neurosis dan yang menginstal kami di bidang manusia, yaitu di medan yang tidak mungkin. Ini menimbulkan kesedihan yang akan menemani kita seumur hidup. Itu adalah fakta bahwa bayi menderita saat lahir.